Perkenalkan, nama saya Sori Novia Dulim. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kimia tentang larutan penyangga. Nah, siapa sih yang nggak asing dalam kehidupan sehari-harinya tentang larutan penyangga? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tetap melibatkan larutan penyangga dalam setiap aktivitas kita, baik dalam tubuh kita maupun sepanjang aktivitas kita, baik makanan maupun dalam tubuh kita ada darah. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih paham mengenai materi ini, mari kita mempelajarinya. Namun, sebelumnya, kita harus mengetahui apa aja kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh seorang pengajar dan seorang pelajar. Yang pertama, kompetensi hasil belajar. Yang pertama yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga serta menyajikan hasilnya. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga serta membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Yang ketiga, mendeskripsikan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita manusia dan industri, yaitu farmasi, kosmetika, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Seorang guru jika mengajar, dia harus memiliki tujuan. Apa yang harus dicapai oleh seorang pengajar? Nah, ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai seorang pelajar, yaitu pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan penyangga. Yang kedua, siswa dapat membedakan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menentukan pH atau pOH larutan penyangga melalui perhitungan. Yang keempat, yaitu siswa dapat menentukan pH larutan penyangga jika ditambahkan sedikit asam kuat dan basa kuat atau dengan pengenceran melalui perhitungan. Nah, yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tubuh makhluk hidup dan industri. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokoknya, saya memiliki suatu wacana mengenai larutan penyangga dalam kehidupan kita. Misalnya nih, jika ke dalam air kita tambahkan asam kuat dan basa kuat, maka nilai pH-nya akan berubah secara drastis, secara cepat. Nah, sebagai contohnya nih, jika ke dalam 100 ml air kita tambahkan 10 ml HCl 0,1 mol, maka pH air akan menjadi lebih cepat berubah dari 7 yang normal menjadi 2. Nah, selisihnya itu 5. Artinya perubahan dari pH normal ke pH asam sangat cepat, dari 7 menjadi 2. Selisihnya 5. Nah, jika ke dalam larutan tersebut kita tambahkan lagi NaOH 0,1 mol yang bersifat basa nih, sebanyak 11 ml. Maka pH tersebut akan meningkat lebih cepat dari 2 menjadi 11. Nah, begitu juga dalam tubuh kita. Darah manusia memiliki pH normal yaitu 7,4. Dan di dalam darah manusia itu terdapat sistem larutan yang berfungsi mempertahankan nilai pH walaupun ditambah sedikit asam atau basa. Nah, sehingga ketika kita mau makan atau minum minuman yang bersifat asam atau basa, nah dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang cepat, itu pH darah kita manusia itu dengan cepat berubah secara normal. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tersebut. Ini adalah praktikum yang harus siswa-siswi pelajari biar bisa memahami tentang wacana yang tadi, sehingga apapun yang menjadi pertanyaan para pelajar mengenai wacana tersebut semuanya bisa terjawab dengan praktikum ini. Nah, sudah ada prosedur kerjanya.
Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang diberikan untuk bisa menjawab setiap prosedur yang sudah dilaksanakan dan bisa memahami apa yang sudah dilaksanakan, sehingga seorang pelajar bisa mengetahui sudah seberapa pahamnya siswa mengenai wacana tadi. Oke, kita masuk saja dalam pembahasan materinya. Larutan penyangga itu adalah suatu larutan, ya namanya juga larutan. Nah, larutan yang bisa mempertahankan pH-nya dengan penambahan sedikit asam dan basa ataupun dengan cara pengenceran. Sebaliknya, jika penambahan asam atau basa bukan larutan penyangga, maka pH akan berubah. Larutan penyangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Berikut ini jenis-jenis larutan penyangganya. Yang pertama, larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam itu merupakan campuran dari asam-asam lemah dengan garam atau basa konjugasi. Itu sering disebut oleh para pelajar atau yang pemaham kimia, yaitu basa konjugasinya. Nah, larutan penyangga asam dapat mempertahankan pH kurang dari 7 yang tersusun sebagai berikut, yaitu H+ sama dengan Kb kali massa asam per massa garam, dan pH sama dengan pKa kurang log massa asam per massa garam dengan pKa sama dengan min log Ka. Sebagai contohnya, yaitu asam lema dan garamnya. Contoh CH3COOH dengan CH3COONa. Yang kedua yaitu asam lema dan basa konjugasinya. Contohnya CH3COOH dengan CH dan COO-. Nah, itu kan contohnya. Nah, inilah contoh soal mengenai perhitungan pH larutan asam. Nah, contohnya, suatu larutan mengandung 0,1 mol asam asetat, yaitu dengan Ka-nya 10⁻⁵ asetat. Pertanyaannya, berapa pH larutan tersebut? Nah, mari kita lihat apa aja yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu mol asam asetatnya sebanyak 0,1 mol. Kemudian, mol natrium asetatnya 0,01 mol. Nah, kita masukkan saja rumus ini ke dalamnya, kemudian kita bisa menghitungnya, yaitu Ka-nya itu sebanyak 10⁻⁵ kali 0,1 mol diper dengan 0,01. Nah, 0,01 ini kita bisa tahu dari mana, yaitu kita bisa menghitung dari mr dan gramnya. Nah, karena kita sudah dapat nilai H+-nya 10⁻⁴, kita masukkan lagi rumus pH, yaitu min log H+ sama dengan min log 10⁻⁴ menjadi 4 min log 10. Nah, karena 4 min log 10 sama dengan 4, maka pH larutan tersebut adalah 4. Nah, untuk contoh soal lainnya, kita bisa atau para pelajar bisa mengambilnya dari sini. Itu ada beberapa contoh soal, itu bisa dipelajari untuk mengerjakan soal latihan. Nah, jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan campuran dari basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Tadi kan larutan penyangga asam itu campuran dengan basa konjugasinya kan. Kali ini penyangga basa yaitu campuran dengan asam konjugasinya. Jadi, untuk lebih mengingatnya, jika asam, maka campurannya itu basa konjugasi. Jika basa, maka campurannya itu asam konjugasi. Seperti itu. Nah, larutan penyangga yang bersifat basa bisa dibuat dengan mencampurkan basa lemah dan asam kuat. Nah, di mana mol basa lemah lebih banyak daripada mol asam kuat. Contohnya nih, yaitu NH4Cl. Untuk mengerjakan suatu atau menentukan suatu pH basa, itu kita bisa
melihat dari rumusnya yaitu H plus sama dengan KB kali MB yaitu perhitungannya yaitu OH- sama dengan KB kali MB per MG, dan rumus perhitungan pH-nya yaitu min log 14 atau pOH-nya itu PKB kurang log MB per MG dengan PKB sama dengan min log pOH. Nah, contoh soalnya nih. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 mol dicampurkan dengan 50 ml larutan NH4 0,3 mol dengan KB 10⁻⁵, maka pH larutan yang terjadi adalah, nah, kita hitung dulu mol HCl-nya sama dengan N kali V sama dengan 0,1 kali 100 ml sama dengan 10 mmol. Kemudian mol NH3 sama dengan 15 mmol. Kemudian kita pasanglah persamaan kimianya, persamaan reaksinya di sini. Kemudian kita tentukan mula-mulanya yaitu 15 mmol. Ini kan NH3-nya, kemudian 10. Ini HCl-nya dan garamnya itu belum diketahui. Saat bereaksi ini 10, ini 10, 10. Nah, saat setimbang atau dikuranginya 15 kurang 10, 5, ini habis, ini tinggal 10. Nah, jadi OH- sama dengan KB kali MB per MG sama dengan 10 pangkat 5, ini KB-nya, dikali dengan 5 per 10 mol, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, pOH-nya sama dengan min log OH- sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6, sama dengan 6 min log 5. Nah, untuk pH-nya 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 6 kurang log 5 sama dengan 18 plus log 5. Jadi pH yang kita dapatkan yaitu 8 plus log 5. Selanjutnya mengenai sifat larutan penyangga. Ada beberapa sifat larutan penyangga yang bisa kita pelajari, yaitu pertama, pH larutan penyangga itu praktis dan tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat atau pengenceran. Artinya tidak terpengaruh. Yang kedua, pH larutan penyangga berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak, yaitu apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan-larutan penyangga itu, maka pH larutan akan berubah drastis. Yang terakhir yaitu daya penyangga suatu larutan buffer atau larutan penyangga bergabung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya yaitu tentang prinsip larutan penyangga. Nah, prinsip kerja larutan penyangga adalah jika terjadi penambahan asam atau ion H+ akan dinetralkan oleh basa konjugasi. Sedangkan jika terjadi penambahan basa dan ion OH- akan dinetralkan oleh asam. Jadi prinsipnya itu cuma sebaliknya dari asam dan basa. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pH larutan penyangga. pH larutan penyangga asam yang mengandung campuran asam lemah dan garamnya bersamaan reaksi ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam lemah yaitu sebagai berikut, yaitu Ha sama dengan Ha setimbang H+ tambah amin. Nah, rumusnya ini seperti ini. Nah, kali ini kita masuk saja pada contoh soalnya. Tentukan pH campuran dari 100 ml larutan CH3COOH 0,5 mol dengan 50 ml larutan CH3COONA 0,2 mol. Nah, diketahuinya itu Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, kita tentukan dulu mol 0,5 mol dikali dengan 100 ml sama dengan
mililiter. Kemudian CH3CONA-nya itu 0,2 kali ini 10 milimol. Nah, selanjutnya kita tentukan, masukkan rumusnya. Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 5, kemudian H-nya itu 50 milimol, dan ini aminnya itu 10 milimol sama dengan 9 kali 10 pangkat 5, dan pH-nya itu sama dengan 5 milok 9, seperti itu. Selanjutnya yaitu pH larutan penyangga basa yang mengandung campuran basa lemah dan garamnya. Persamaan reaksinya seperti berikut, itu BOH setimbang B+ tambah OH-. Nah, rumusnya seperti ini. Kita langsung saja masuk pada perhitungannya atau contoh soalnya. Yaitu tentukan pH campuran dari 100 ml larutan NH4OH 0,1 mol dengan 200 ml larutan NH4Cl 0,2 mol. Nah, Kb-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, kita pertama menentukan dulu ini molnya 0,1 kali 100 ml sama dengan 10 milimol. Selanjutnya untuk NH4Cl juga. Kemudian kita masukkan rumus. Nah, 1,8 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 10 per 40 menghasilkan 4,5 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya kita menentukan POH-nya, itu min log OH min log 4,5 kali 10 pangkat 6 sama 5,35, dan pH-nya itu 14 kurang 5,35 8,65. Nah, ini ada contoh soal lainnya, silakan pelajari. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga. Dalam kehidupan kita, larutan penyangga itu sangat berfungsi juga, sangat penting. Yaitu pertama, larutan penyangga atau buffer digunakan secara luas dalam kimia analisis, biokimia, dan bakteriologi, juga dalam fotografi, industri kulit, dan zat warna. Dalam tubuh makhluk hidup juga, larutan penyangga berfungsi untuk mempertahankan pH dalam darah agar tetap normal. Yang terakhir yaitu digunakan dalam industri farmasi pada pembuatan obat-obatan. Selanjutnya, contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, larutan penyangga yang ada di dalam air ludah. Selanjutnya, itu larutan penyangga juga itu menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Kemudian mempertahankan pH dalam darah, terus penggunaan deterjen, obat asam lambung, baby lotion, obat tetes mata, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada soal latihan. Nah, ini sebagai penutup, pembelajaran ini berbasis inquiry terbimbing pada materi larutan penyangga disusun berdasarkan tahap inquiry terbimbing yang terdiri dari orientasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan kesimpulan. Penyusunan PowerPoint ini mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, serta mengintegrasikan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan disusunnya PowerPoint ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mempelajari materi larutan penyangga. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu saja pemaparan materi mengenai larutan penyangga. Semoga bermanfaat.